Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang menggemparkan banyak orang. Tentang seorang santri di Jember yang tersesat ke dunia gaib. Bukan karena bermain-main, tapi justru saat sedang mengaji di tengah malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa santri yang taat justru terjebak dalam dimensi lain? Dan apakah ia berhasil kembali? Tapi sebelum kita mulai ceritanya, mari bersama-sama kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan misteri lainnya. Langsung saja kita mulai kisahnya. Pada malam Jumat, tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan 12 Agustus 2022, angin berhembus pelan di Dusun Pategalan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Suasana desa sangat sunyi, hanya terdengar suara serangga dan gesekan dedaunan. Di sebuah langgar kecil di tepi sawah, seorang santri bernama Ahmad Faiz sedang membaca Al-Quran. Faiz, pemuda berusia 17 tahun itu, dikenal sebagai santri rajin dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Setiap malam, setelah mengaji bersama teman-teman, ia selalu menyendiri untuk mengulang hafalan. Malam itu, entah mengapa, ia merasa terpanggil untuk mengaji di luar area pondok. Ia membawa mushaf kecilnya dan melangkah menuju langgar tua di pinggir hutan kecil yang dikenal warga sebagai Lemah Songo. Langgar itu sebenarnya sudah jarang dipakai. Bahkan beberapa warga menganggap tempat itu angker, terutama setelah maghrib. Tapi Faiz tidak merasa takut. Ia percaya bahwa selama ia membawa niat baik dan membaca kalam Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jam menunjukkan pukul 00.15 saat Faiz masih khusyuk membaca surat Yasin. Tiba-tiba lampu langgar berkedip-kedip, kemudian padam. Udara mendadak dingin, dan bau bunga melati menyengat hidungnya. Faiz berhenti membaca. Ia memejamkan mata, melanjutkan ayat terakhir yang ia hafal. Namun ketika membuka mata, suasana di sekelilingnya telah berubah. Langgar itu masih ada, tapi kini tampak bersih dan baru. Dindingnya bersinar seperti emas, lantainya bukan lagi semen kasar, melainkan marmer putih. Di luar jendela, hutan yang tadi gelap kini menjadi taman indah, dengan bunga warna-warni dan suara gamelan mengalun pelan dari kejauhan. Faiz berdiri perlahan, bingung. Ia mencoba keluar dari langgar, dan mendapati bahwa ia tak lagi berada di dusunnya. Orang-orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian adat kuno, seperti para abdi dalem. Beberapa menatap Faiz dengan senyum, tapi mata mereka tidak berkedip. Wajah mereka pucat, dan langkah mereka tidak menjejak tanah. Assalamualaikum, sapa Faiz, suaranya gemetar. Tidak ada yang menjawab. Saat Faiz berjalan lebih jauh, ia mendengar suara perempuan membaca ayat-ayat suci. Suara itu lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah gapura besar yang dijaga dua patung harimau batu. Di depan gerbang itu berdiri seorang perempuan muda, berpakaian putih bersih, rambut terurai panjang. Faiz, panggil perempuan itu dengan suara lembut. Faiz tertegun. Ia tidak mengenalnya, tapi nama itu disebut jelas. Siapa kamu? Tanya Faiz. Aku penjaga wilayah ini. Kamu sudah masuk ke tempat yang tidak semestinya, ucapnya, masih tersenyum. Faiz merasa lututnya lemas. Ia membaca ayat kursi pelan-pelan, berharap semua ini hanyalah mimpi. Ayahmu dulu juga pernah ke sini, tapi dia memilih pulang. Kamu pun harus begitu, kata perempuan itu sambil menoleh ke arah langit. Langit di atas mereka tidak seperti langit biasa. Warnanya biru keunguan, dan bintang-bintangnya bergerak. Seolah semuanya tidak nyata. Perempuan itu lalu membuka gerbang besar. Di baliknya, Faiz melihat kilatan cahaya. Di tengah cahaya itu, ia melihat siluet rumah orang tuanya, pondok pesantren, bahkan langgar tempat ia terakhir mengaji. Perempuan itu memberikan isyarat agar Faiz melangkah masuk. Tapi, aku belum tahu jalan pulang, ucap Faiz ragu. Perempuan itu mendekat, menyentuh bahu Faiz. Kamu harus yakin. Dunia ini bukan untukmu. Jika kau tinggal lebih lama, kau akan lupa segalanya. Bahkan nama Allah pun bisa hilang dari hatimu. Mendengar itu,
Faiz menutup mata dan mengucapkan kalimat tauhid. Saat ia membuka mata, cahaya dari gerbang menyilaukan pandangannya. Telinganya mendengar azan subuh dari kejauhan. Ketika Faiz membuka mata, ia sudah kembali di langgar tua. Udara masih dingin, dan langit mulai terang. Mushaf kecilnya tergeletak di pangkuan. Ia melihat sekeliling, mencoba memastikan semuanya nyata. Namun, jam tangannya menunjukkan waktu yang ganjil. Pukul 5.27, hari Minggu, 21 Agustus 2022. Faiz terdiam. Ia mengingat dengan jelas bahwa ia pergi mengaji malam Jumat. Artinya, sudah lebih dari seminggu sejak ia terakhir sadar. Namun tubuhnya tidak lelah, tidak lapar, dan seolah baru saja melewati satu malam biasa. Ia kembali ke pondok dalam keadaan bingung. Para ustaz dan teman-temannya menyambut dengan haru. Ternyata mereka sudah mencarinya kemana-mana, bahkan melapor ke pihak desa. Faiz tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang ia simpan sendiri. Sebuah sobekan kain putih yang masih berada dalam saku gamisnya. Kain itu bau melati dan hangat, seperti tangan perempuan yang menyentuh bahunya di dunia gaib itu. Sejak kejadian malam itu, Faiz tak lagi sama. Wajahnya memang masih tenang seperti biasa, tapi sorot matanya berubah. Ia lebih sering diam. Dalam kelas tafsir, ia seperti mendengar suara lain yang tidak didengar orang lain. Ia tetap menghafal Al-Quran, tapi setiap kali sampai pada ayat tentang jin atau alam lain, tubuhnya gemetar ringan. Pada malam Jumat berikutnya, hujan turun deras di pondok pesantren Al-Ikhlas. Petir menyambar beberapa kali, dan semua santri diminta tetap di dalam asrama. Namun, Faiz tidak bisa tidur. Suara itu kembali terdengar di telinganya. Suara perempuan yang sama, kini membacakan ayat-ayat dengan lagu yang ganjil. Tidak seperti murattal biasa. Faiz. Ia tersentak. Suara itu terdengar jelas, memanggilnya dari luar jendela. Ia membuka tirai pelan. Di luar, tak ada siapa-siapa. Hanya halaman becek dan lampu taman yang redup. Tapi tepat di balik pohon sawo tua, ia melihat bayangan putih berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap ke arah kamarnya. Faiz buru-buru mengambil air wudhu. Tapi saat ia mengusap tangan ke wajah, ia melihat sesuatu di kaca cermin dekat tempat wudhu. Ada bayangan seperti tangan yang menempel di pundak kirinya. Tapi tubuhnya sendiri tidak merasa disentuh. Ia istighfar dalam hati. Tapi detak jantungnya kian cepat. Besoknya, kabar tentang perubahan Faiz sampai ke telinga kiai dan para pengasuh pondok. Mereka memanggil Mbah Asror, seorang sepuh di desa yang dikenal alim dan sering dimintai pertolongan bila ada kejadian aneh. Wajah Mbah Asror tenang, matanya seperti menyimpan pengalaman puluhan tahun menghadapi alam lain. Saat bertemu Faiz, beliau hanya menatap lekat-lekat tanpa berkata-kata. Setelah membaca beberapa ayat, ia menarik napas dalam. "Le, kamu pernah masuk ke tengah-tengah. Tempat itu bukan sepenuhnya dunia jin, dan bukan pula sepenuhnya dunia ruh." Faiz hanya menunduk. "Dan kamu membawa sesuatu dari sana," lanjut Mbah Asror, sambil menunjuk ke arah dada kiri Faiz. Faiz kaget. Ia teringat kain putih yang masih ia simpan dalam lipatan gamisnya. Tanpa sadar, ia mengeluarkannya dan memperlihatkan ke Mbah Asror. Kain itu kini berubah. Ada huruf-huruf aneh yang muncul samar di ujungnya, bukan tulisan Arab, bukan pula aksara Jawa. Mbah Asror pun bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, pernah ada seorang santri dari Jember bernama Hashim yang juga menghilang selama 10 hari. Saat kembali, ia tak pernah bicara lagi. Hanya menulis huruf-huruf aneh di dinding kamarnya, sampai akhirnya wafat muda. Kain putih yang ditemukan di sakunya, serupa dengan milik Faiz. Ada dunia yang mencoba membuka pintu kepada yang hatinya bening dan suci, tapi dunia itu cemburu. Bila kau terlalu lama di sana, kau akan kehilangan ingatan, kehilangan niat, dan kehilangan keinginan pulang. Malam berikutnya, Faiz memutuskan untuk berzikir sendiri di musala kecil pondok. Ia tidak takut, tapi ingin menuntaskan rasa penasaran yang belum selesai. Di rakaat ketiga salat tahajud, Faiz merasa tubuhnya ringan. Udara sekitar berubah seperti malam di langgar tua dulu. Ia tidak bisa melihat sekeliling dengan jelas, hanya mendengar suara langkah kaki. Kemudian, terdengar suara yang ia kenal.
Bukan suara perempuan, tapi suara ayahnya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Lembut, tegas, dan penuh kasih. Faiz, jangan kembali ke tempat itu. Mereka menunggumu bukan untuk kau dakwahi, tapi untuk mengambil bagian dari ruhmu. Baca surat Al-Mulk malam ini juga. Jangan tunda. Air mata Faiz menetes. Ia tahu suara itu bukan hayalan. Ia menuruti pesan itu. Dan malam itu, saat ia membaca surat Al-Mulk dengan suara lantang, suara tangisan perempuan terdengar lirih dari arah tembok musala. Tangisan panjang yang diakhiri dengan hilangnya bau melati dari udara. Namun semuanya belum selesai. Pagi harinya, para santri menemukan tulisan aneh di dinding kamar Faiz. Tidak ada yang merasa menulis. Hurufnya melengkung, samar, tapi jelas menunjukkan satu kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Pulang. Hari Jumat pagi, udara di sekitar pondok pesantren Al-Ikhlas terasa berbeda. Beberapa santri mulai mengeluh sulit tidur. Ada yang mimpi dikejar sosok berjubah putih. Ada pula yang mendengar azan subuh dikumandangkan 2 kali, padahal jam di menara masih menunjukkan pukul 3.40. Faiz merasakan perubahan itu lebih dalam dari yang lain. Setiap kali suara azan berkumandang, tubuhnya bergetar halus. Suatu malam, saat ia sedang berwudu, ia melihat bayangannya di cermin, tersenyum sendiri. Padahal wajahnya tidak sedang tersenyum. Hal-hal aneh pun mulai terjadi. Seorang santri bernama Raffi, teman dekat Faiz, tiba-tiba menghilang dari kamar. Kasurnya kosong, tapi pintu tidak terbuka. Semua barangnya masih utuh. Yang mengerikan, di bawah bantal Raffi ditemukan secarik kertas, bertuliskan nama Faiz, huruf-huruf aneh, dan gambar gerbang batu yang retak. Para ustaz mulai menyadari, apa yang menimpa Faiz mungkin lebih dari sekadar kejadian pribadi. Kiai Rozak, pimpinan pondok, memanggil kembali Mbah Asror. Mereka lalu menyarankan Faiz untuk ikut ziarah ke makam Ki Gede Mataram, seorang wali sepuh yang dulu pernah disebut-sebut bisa mengikat gerbang dunia lain di daerah lereng Gunung Argopuro. Malam itu, Faiz, Mbah Asror, dan 2 santri dewasa berangkat setelah Isya. Suasana pegunungan sunyi, kabut menggulung seperti kapas di bawah sinar bulan. Di depan makam tua yang dikelilingi batu nisan kuno, mereka menggelar sajadah dan membaca Yasin. Saat ayat ke-36 dibaca, tanah di sekitar pusara retak halus. Seekor ular kecil keluar dan melingkar di kaki Faiz. Tapi Mbah Asror tidak panik. Beliau hanya berkata, ular itu bukan makhluk biasa. Dia pembawa pesan. Dunia yang pernah kamu masuki sedang mencari jalan untuk masuk ke dunia ini. Faiz menatap ular itu, dan dalam sekejap ular itu lenyap begitu saja. Di batu nisan tua, muncul tulisan samar, huruf Arab gundul. Namun saat dibaca oleh Mbah Asror, artinya adalah, jangan biarkan gerbang itu terbuka saat bulan gelap. Beberapa malam kemudian, bertepatan dengan malam 29 bulan Hijriah, langit benar-benar gelap. Tak ada bulan sama sekali. Seluruh pondok dihantui rasa mencekam. Para santri dikumpulkan untuk pembacaan doa bersama dan zikir. Namun saat pembacaan sampai ke ayat ke-50 dari surat Al-Jin, suara di speaker pondok berubah. Dari pengeras suara terdengar bacaan aneh, seolah suara orang membaca ayat tapi terbalik. Ustaz pengendali suara langsung mematikan alat, tapi suara itu masih terdengar, tanpa mikrofon. Faiz langsung pucat. Ia merasa sesuatu akan keluar malam itu. Dan benar saja, di kamar Faiz, muncul retakan kecil di tembok. Retakan itu bercahaya merah samar. Dari dalamnya muncul angin dingin, dan suara tangisan perempuan. Mbah Asror, yang malam itu sudah bersiaga, datang membawa tasbih dan air mawar. Ia membaca ayat-ayat ruqyah, dan suara dari dalam retakan itu berubah jadi jeritan. Faiz, pindahlah. Teriakan itu menggema, mengguncang semua kaca jendela di pondok. Santri-santri ketakutan. Banyak yang jatuh pingsan. Faiz nyaris kehilangan kesadaran. Namun saat ia membaca satu ayat dari surat Al-Mulk, retakan itu menutup kembali perlahan. Semua kembali sunyi. Pagi harinya, Kiai Rozak menemukan sehelai rambut panjang tergantung di depan pintu musala. Rambut itu basah dan wangi melati. Di bawahnya, tergeletak kertas putih polos bertuliskan, "Kami tidak mengganggu. Kami hanya memanggil yang sudah pernah datang. Jika ia bertahan,
maka kami akan mengambil penggantinya. Raffi, teman Faiz yang hilang, belum juga ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda keberadaan. Beberapa warga desa mulai membicarakan bahwa gerbang gaib di Lemah Songo telah terbuka kembali. Dan yang lebih menakutkan, nama Faiz kini disebut-sebut dalam mimpi oleh beberapa santri lain. Seolah ia menjadi kunci, atau bahkan penghubung dua alam. Hari keempat setelah menghilangnya Raffi, pondok dalam keadaan siaga. Para ustaz mengatur ronda malam, para santri dilarang keluar asrama tanpa izin. Tapi malam itu, tanpa ada yang membuka gerbang, Raffi tiba-tiba berdiri di depan musala, mengenakan baju koko putih dan sarung abu-abu. Wajahnya tertutup sorban. Saat ditanya, ia hanya menjawab dengan kalimat pendek, "Aku ingin kembali mengaji." Namun ada yang aneh. Suara Raffi datar. Ia tidak menyebut nama teman-temannya. Tidak menyapa ustaznya. Ia langsung masuk musala dan duduk di sudut ruangan, membaca Al-Quran dalam bisikan lirih. Tapi saat salah satu santri mendekat, bacaan Raffi terdengar terbalik. Ayat-ayat yang seharusnya suci, malah menjadi gema yang membuat kepala pening. Faiz yang mendengar kabar itu langsung datang ke musala. Begitu ia melihat sosok Raffi, tubuhnya kaku. Itu bukan Raffi yang ia kenal. Wajahnya memang sama, tapi sorot matanya kosong. Dan ketika Faiz memanggil namanya, Raffi menoleh perlahan dan tersenyum lebar. Senyuman yang terlalu lebar. "Aku pulang, Faiz. Tapi kamu yang membuka pintu untukku." Keesokan harinya, Mbah Asror datang membawa sebuah kitab tua berjudul Alam Dzahair. Kitab ini diyakini hanya bisa dibaca oleh mereka yang pernah masuk ke dimensi liminal, tempat antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam kitab itu disebutkan, bila seseorang kembali dari alam tengah-tengah tapi membawa jejak atau benda dari sana, maka pintunya tak akan bisa ditutup kecuali dengan pengorbanan. Pengorbanan itu bisa berupa melepas ingatan tentang seluruh pengalaman, mengorbankan orang terdekat, menyatu kembali dengan dunia yang pernah dimasuki. Faiz membaca 3 pilihan itu dalam diam. Tubuhnya gemetar. Di sisi lain, Raffi semakin berubah. Ia tidak makan, tidak tidur. Tapi setiap malam duduk di musala dan membaca ayat-ayat, dengan nada yang membuat nyali ciut. Suatu malam, ketika seorang santri membangunkannya untuk salat subuh, ia melihat Raffi membuka matanya, dan kedua bola matanya putih semua. Ustaz Abdul menegaskan, "Itu bukan lagi Raffi. Kita harus cari ruhnya, sebelum jasadnya sepenuhnya diambil." Faiz akhirnya bersedia untuk melakukan perjalanan balik. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia akan dibimbing oleh Mbah Asror dalam sebuah proses yang disebut tafakuh ruhi. Pelepasan ruh sementara agar bisa masuk ke dimensi antara dan mencari Raffi yang asli. Malam Jumat Kliwon, di ruang khusus bawah pondok, Mbah Asror menyiapkan ruangan dengan ayat-ayat pelindung, kemenyan dari akar pohon bidara, dan satu cermin tua yang disebut sebagai kaca Pangilon, peninggalan ulama dari masa Mataram. Faiz duduk di depan cermin, membaca surat Al-Kahfi ayat 9-26. Saat sampai di ayat ke-26, cermin itu berkabut, dan wajah Faiz memudar. Ia mulai melihat langit berwarna ungu tua. Tanahnya tidak berbentuk. Tidak ada waktu di sana. Hanya suara azan yang terputus-putus, dan gerbang batu yang kini retak besar, mengeluarkan cahaya merah. Dari celah gerbang itu, terdengar suara lirih. "Faiz, jangan terlalu lama, atau kamu tak akan bisa kembali." Di dunia liminal itu, Faiz berjalan pelan. Setiap langkahnya seperti tidak menyentuh tanah. Ia melihat bayangan-bayangan putih berseliweran. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah ruh-ruh yang tertahan, yang pernah terjebak seperti dirinya. Ia terus berjalan sampai menemukan ruangan kecil tanpa atap, di tengah-tengah lapangan tak bernama. Di sana, ia melihat Raffi, yang asli. Terikat dengan rantai cahaya. Wajahnya sayu. Matanya menangis tanpa suara. "Faiz, tolong aku. Aku belum baca Al-Mulk malam itu. Mereka bilang aku harus tinggal." Faiz berusaha menarik tangan Raffi, tapi semakin ia tarik, rantai cahaya itu makin membakar tangannya sendiri. Lalu dari belakang, terdengar suara lembut namun tegas. "Kalau kamu membawanya keluar, kamu harus menggantikannya." Faiz menoleh.
Sosok perempuan berjubah putih berdiri diam. Wajahnya asing, tapi mata itu, mata yang pernah ia lihat di langgar tua. Faiz berdiri di hadapan sosok perempuan berjubah putih itu. Ia tahu, waktu tidak akan lama. Dunia yang ia masuki perlahan mulai menelan bentuknya sendiri. Tanah berubah menjadi cahaya, dan langit berubah menjadi suara. Jika kamu ingin membawa Raffi, kamu harus melepas sesuatu, kata sosok itu tenang. Faiz memejamkan mata. Ia tak bisa meninggalkan sahabatnya. Ia tahu bahwa jika ia kembali ke dunia nyata tanpa membawa Raffi, maka gerbang itu tak akan pernah tertutup. Ia lalu berkata lirih, ambil saja ingatanku. Semua tentang tempat ini, tentang gerbang itu, tentang malam-malam yang kulalui. Ambil semua, asal Raffi bisa pulang. Sosok perempuan itu tersenyum. Angin lirih berhembus, dan Faiz merasa dingin menusuk ke dalam jiwanya. Perlahan, rantai cahaya yang membelenggu Raffi mulai mencair, berubah jadi kabut. Raffi pun roboh ke tanah, dan detik berikutnya, tubuh Faiz mulai ditarik naik, kembali ke dunia nyata. Namun, sebelum semuanya gelap, Faiz mendengar suara samar di telinganya. Jika hatimu tetap bersih, meski ingatanmu hilang, ruhmu akan tetap diberkahi. Di pondok pesantren Al-Ikhlas, Faiz terbangun di ruang pengobatan. Tubuhnya lemah. Di sekelilingnya ada Kiai Rozak, Mbah Asror, dan beberapa ustaz. Namun, Faiz hanya menatap mereka dengan kebingungan. Siapa? Siapa saya? Dan, ini di mana? Tanyanya lirih. Kiai Rozak menunduk. Ia sudah menduga. Faiz kehilangan semua ingatannya tentang malam-malam mengerikan itu. Tentang Raffi. Tentang dunia gaib. Tentang gerbang. Namun anehnya, Raffi juga kembali, dan ia ingat segalanya. Dia yang menyelamatkan aku, Kiai, kata Raffi, matanya berkaca-kaca. Dia yang memilih menghapus ingatannya, demi aku. Mbah Asror hanya mengangguk. Itu pilihan yang berat, tapi pilihan yang benar. Sejak malam itu, pondok kembali tenang. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi bayangan putih di sudut kamar, tidak ada lagi pintu yang retak. Faiz kembali menjalani kehidupan santrinya seperti biasa. Rajin, patuh, dan tekun. Tapi setiap malam Jumat, saat malam sunyi dan bintang bersinar terang, ia sering termenung memandangi langit. Seolah hatinya masih mengenali sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikirannya. Kisah Faiz dan Raffi disimpan rapat oleh para pengasuh pondok. Hanya segelintir yang tahu kebenaran. Namun satu pesan disampaikan kepada seluruh santri. Bacalah Al-Quran, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan iman. Sebab dunia yang tak terlihat itu, hanya tunduk kepada cahaya dari hati yang bersih. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik dunia yang kasat mata, ada lapisan-lapisan lain yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang bersih dan hati yang ikhlas. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat, 56. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.